Nama saya Galen Chambers Dewatuna dan pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai AI. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya nama saya perkenalkan lagi, nama saya Galen Chambers Dewatuna dengan NIM 2302474 dan saya dari kelas 5 TI 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ini. Nah, yang pertama itu manajemen support system. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa bagian, yaitu pertama Decision Support System atau DSS, dan selanjutnya Group Support System atau GSS. Itu termasuk grup DSS atau GDSS. Ketiga, Executive Information System atau AES, ACE. Keempat, Expert Systems atau AS. Kelima, Artificial Neural Networks atau ANN. Yang terakhir, Hybrid System Support System. Itu termasuk dalam manajemen support system. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama, faktor itu teknologi. Trennya meningkat, hasil lebih banyak alternatif. Informasi atau komputer, tren meningkat, hasil pilihan. Faktor kompleksitas struktural, trennya meningkat, biaya yang lebih besar, itu hasilnya. Selanjutnya kompetisi, ya meningkat, kesalahan yang terjadi, hasilnya kesalahan yang terjadi. Faktor pasar internasional, tren meningkat, hasil ketidakpastian. Selanjutnya, stabilitas politik, tren menurun, berkaitan dengan massa. Selanjutnya, konsumerisme, meningkat, hasil depan. Selanjutnya, faktor intervensi pemerintah, tren meningkat, hasil depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama, kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Kedua, pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Ketiga, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Nah, ini 3 fase proses pengambilan keputusan. Pertama, intelligence, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Kedua, design, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Ketiga, choice, itu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya, proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Pertama, terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin yang berulang untuk solusi standar yang ada. Dua, tak terstruktur adalah fuzzy, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Nah, termasuk selanjutnya Decision Support System atau DSS. Pertama, suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Kedua, sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.
Nah, ini beberapa syarat DSS, yaitu mudah untuk dikontrol, robust, mudah beradaptasi, sederhana, lengkap, user-friendly. Nah, ini istilah-istilah DSS. Yang pertama, untuk source dan DSS defined in terms of. Yang pertama, Corey and Scott Morton, tahun 1971. Problem type, system function, support. Little, 1970. System function, interface characteristic. Alter, 1980. Usage pattern, system objective. Moore and Chang, 1980. Usage pattern, system capabilities. Fonseca et al. Et al. 1980. System components. Source terakhir Ken 1980, yaitu development process. Nah, ini beberapa karakteristik dan kemampuan DSS. Pertama, semi-structured decision. Kedua, for managers at different levels. Tiga, for groups and individuals. Keempat, independent or sequential decision. Kelima, support intelligence design choice. Keenam, support variety of decision style and process. Tujuh, adaptability and flexibility. Kelapan, ease of use. Kesembilan, effectiveness not efficiency. 10, human control the machine. 11, evolution usage. Ke-12, ease of construction. Ke-13, modeling. Ke-14, atau yang terakhir, knowledge. Nah, karakteristik dan kemampuan DSS masih sama. DSS pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan, utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Tiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Itu masih sama ke karakter dan kemampuan DSS. Selanjutnya, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Poin selanjutnya, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, seperti intelligence, design, and choice. Selanjutnya, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Itu masih sama ke karakteristik dan kemampuan DSS. Ini poin yang melanjutkan poin-poin tadi. Selanjutnya, DSS mudah untuk digunakan. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi, jangka waktu, kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh. Biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Selanjutnya, pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Nah, masih sama? Selanjutnya, DSS mengarah pada pembelajaran. Pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. DSS
Dalam tingkat lanjut, dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi berbagai masalah yang pelik. Nah, keuntungan GSS. Pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Kedua, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Selanjutnya, pandangan dan pembelajaran baru. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Menghemat biaya, keputusan lebih tepat. Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Meningkatkan produktivitas analisis. Nah, komponen DSS. Pertama, data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Selanjutnya, model management, melibatkan model financial, statistical, management science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya, communication, dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Selanjutnya, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, model konseptual DSS. Untuk modelnya seperti ini, ada Order Computer Basic System, Data Management, Knowledge Manager, Model Management, Dialogue Management, User Manager, atau user. Nah, ini data-data eksternal dan internal. Sekian, terima kasih.